Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah apartemen milik politisi PDI Perjuangan sekaligus Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming di Jakarta. Penggeledahan untuk mencari bukti dugaan suap izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Rombongan tim penyidik KPK keluar dari apartemen milik mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming di Kempinski, Jakarta Pusat. KPK memproses hukum Mardani Maming atas sangkaan dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011 silam. Mardani pun telah dicegah bepergian ke luar negeri dan proses penggeledahan ini dilakukan beberapa jam lalu. Mardani Maming resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka di KPK Senin 27 Juni 2022. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan KPK belum menerima surat pemberitahuan atau panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menegaskan penyidikan perkara Mardani Maming sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Belum menerima pemberitahuan secara resmi dan juga panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian perlu kami tegaskan bahwa seluruh proses penyidikan yang saat ini sedang kami lakukan ini telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan juga hukum acara pidana yang berlaku ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu dasarnya karena kami telah memiliki adanya kecukupan alat bukti. Informasi terkini saudara pasca penggeledahan KPK di apartemen politisi PDI Perjuangan sekaligus Bendahara Umum PBNU Mardani Maming akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, beberapa jam lalu KPK baru saja menggeledah di apartemen mewah Kempinski, Jakarta Pusat, atau dulunya sering disebut dengan Kompleks Hotel Indonesia. Bagaimana amatan Anda dari hasil penggeledahan KPK kali ini? Ya, selamat sore Aiman dan juga saudara. Sampai saat ini memang belum diinformasikan lebih lanjut terkait dengan apa saja secara rinci yang sudah kemudian disita oleh penyidik KPK. Karena memang terkait dengan penggeledahan sendiri sudah dikonfirmasi bahwa dilakukan dari tadi pagi dan selesai sekitar pukul 1 siang atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah kemudian barang-barang yang beberapa tadi sempat saya lihat melalui foto dan juga video, ini beberapa diantaranya merupakan dokumen-dokumen yang kemudian dimasukkan ke dalam koper dan juga dibawa menggunakan mobil penyidik. Ini sudah langsung masuk ke ruang penyidik dan belum disampaikan kepada kami rekan-rekan wartawan yang ada di lokasi saat ini di Gedung Merah Putih KPK apa saja. Karena memang rencananya KPK sendiri, Aiman dan juga saudara, ini akan menyampaikan secara resmi terkait dengan agenda penggeledahan yang dilakukan hari ini di Gria Tawang atau apartemen mewah milik Mardani Maming yang ada di Kempinski atau di kawasan Jakarta Pusat ini besok. Tepatnya jamnya ini juga kami masih menunggu konfirmasi kapan, tetapi yang pasti yang bisa kami konfirmasi adalah upaya penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut ataupun juga upaya untuk melengkapi bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh KPK untuk melanjutkan proses penyidikan ataupun juga nantinya untuk jadi bahan KPK ketika melakukan proses persidangan. Sebetulnya Aiman dan juga saudara terkait dengan kasus yang kemudian juga menyeret nama Mardani Maming atau Bendahara Umum dari PBNU sendiri, ini juga bukan hanya kemudian proses hukumnya dilakukan oleh KPK. KPK bersiap mengumpulkan bukti-bukti, melakukan penggeledahan, bahkan saat ini juga Mardani Maming ini sudah dicekal, artinya tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun juga aktivitas lainnya. Tetapi di satu sisi proses hukum juga ini tengah dilakukan ataupun juga tengah disiapkan oleh Mardani Maming dengan kemudian mengajukan upaya untuk melakukan pra-peradilan. Ada beberapa poin yang disampaikan mulai dari meminta agar majelis hakim ini menilai tidak sah atas status tersangka, kemudian juga memohon kepada majelis hakim bahwa penyelidikan ataupun juga penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini juga tidak sah terkait dengan adanya dugaan penerimaan hadiah ataupun juga janji dengan izin usaha pertambangan yang ada di
Tanah Bumbu, yakni ketika Mardani Maming menjabat sebagai bupati. Di satu sisi, Aiman dan juga saudara, sebetulnya di daerah sendiri, di Tanah Bumbu ini juga Kejaksaan tengah melakukan proses pemeriksaan dan juga proses hukum terkait dengan keterlibatan kepala dinas yang juga ada kaitannya dengan izin usaha pertambangan. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan nama Mardani Maming? Ini juga masih ditunggu sama-sama penjelasan resmi dari pihak KPK. Yang pasti dari upaya-upaya hukum baik itu dari Mardani Maming ataupun juga dari KPK, keduanya ini sudah meyakinkan diri bahwa keduanya memiliki bukti yang kuat untuk kemudian maju ke meja hijau. KPK siap menghadapi ataupun juga membantah segala permohonan-permohonan yang disampaikan Mardani Maming dalam pra-peradilan, tetapi di satu sisi KPK juga bersiap dan juga menjalankan sejumlah upaya untuk memenuhi alat-alat bukti yang nantinya akan dilanjutkan untuk meneruskan proses hukum, menindaklanjuti status tersangka yang saat ini sudah disematkan di nama Mardani Maming. Aiman. Apa saja yang masih hendak ditelusuri oleh KPK terkait bukti kasus yang menjerat Mardani Maming? Karena kita tahu juga Mardani Maming ini tengah melakukan proses peradilan, perlawanan hukum terhadap KPK dalam kasusnya. Kalau dari KPK sendiri memang ada sedikit berbeda, Aiman. Ketika kemudian kita membahas terkait dengan kasus ataupun juga status tersangka dari Mardani Maming sendiri, tentu saja KPK ini mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan apakah kemudian keterlibatan, karena sampai dengan saat ini dugaan sementara yang kemudian membuat KPK ini yakin memiliki beberapa alat bukti dan juga menyematkan status tersangka di nama Mardani Maming sendiri adalah dengan keterkaitannya sebagai penerima suap dari izin usaha pertambangan yang ada pada saat Mardani Maming ini menjabat sebagai bupati pada periode 2010 lalu ataupun juga pada 2011, dan izin itu dikeluarkan pada tahun 2011 lalu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan proses hukum dari yang kemudian dilakukan oleh Mardani Maming, tentu saja upaya-upaya hukum yang dilakukan ataupun juga terkait dengan apa yang kemudian disiapkan ini berkaitan dengan bagaimana kemudian membantah bukti-bukti ataupun juga pernyataan-pernyataan, karena sampai dengan saat ini KPK memang belum secara resmi menerima surat panggilan ataupun juga surat resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan upaya pra-peradilan yang diajukan oleh Mardani Maming. Jadi kedua sisi baik itu lembaga anti rasuah ataupun juga Mardani Maming ini sama-sama berupaya membuktikan apakah kemudian ada keterlibatan atau tidak ada keterlibatan pada dugaan kasus suap tersebut. Memang sampai saat ini Aiman dan juga saudara, meskipun tadi saya sempat menjelaskan bahwa di satu sisi di momen yang sama, di satu periode yang sama ini terjadi upaya suap yang juga kemudian menyebabkan kepala dinas dari Kabupaten Tanah Bumbu ini juga dinyatakan sebagai tersangka dan saat ini sedang melakukan proses persidangan dan juga proses penyidikan lebih lanjut di bawah Kejaksaan di Tanah Bumbu. Tetapi sampai dengan saat ini KPK sendiri juga belum merinci apakah kemudian memang betul bahwa kasus yang kemudian melibatkan Mardani Maming ini merupakan bagian atau pengembangan dari kasus yang sudah ada, yakni pada kasus kepala dinas di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi kita masih menunggu apakah kemudian akan ada penjelasan lebih rinci lagi, terutama kuncinya juga yang ditunggu oleh masyarakat, tentu saja publik, ini adalah terkait dengan apa saja sebetulnya yang berhasil disita oleh KPK di Gria Tawang milik Mardani Maming. Jika memang terbukti ada dokumen atau barang-barang yang menguatkan keterlibatan Maming sebagai penerima suap ataupun juga janji, tentu saja ini bisa menguatkan KPK untuk kemudian melanjutkan kasus ini ke ranah persidangan. Aiman. Baik, ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.